Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Tirta Hayuni. Saya dari Reguler A, nomor NPM 22160310003. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari PPT mata kuliah komunikasi interpersonal. Saya akan pilih dari slide nomor 3, yaitu ini. Oke, pertama, komunikasi itu ada komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal sendiri adalah bentuk komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis maupun lisan. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang disampaikan secara langsung, yaitu berbicara langsung, face to face, maupun dengan perantara media. Contohnya, berinteraksi langsung dengan menggunakan media sosial atau telepon genggam. Komunikasi verbal yang melalui tulisan dapat dilakukan dengan menggunakan media seperti surat, postcard, chatting di media sosial, dan sebagainya. Fungsi komunikasi verbal yaitu 1. Penamaan untuk memudahkan mengidentifikasi sebuah benda, objek, tindakan, maupun orang. 2. Jalur interaksi dan transmisi informasi komunikasi verbal. Ini digunakan untuk pertukaran ide, untuk menyampaikan emosi, informasi, empati, maksud, dan berbagai hal dengan menggunakan kata-kata. 3. Menonjolkan artikulasi dan intonasi. Dapat menghasilkan perbedaan artikulasi sehingga menghasilkan arti yang berbeda. 4. Alat sosialisasi yang efektif. Komunikasi verbal efektif untuk menyampaikan maksud, fleksibel, dan bermanfaat untuk bersosialisasi. Contohnya, berdiskusi, menyapa, mengobrol, dan lain hal. 5. Sarana pengembang bahasa. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan bahasa sendiri terus berkembang dari masa ke masa. Ciri-ciri komunikasi verbal disampaikan dengan media bisa lisan atau tulisan, menggunakan kata-kata dari satu atau lebih bahasa. Komunikasinya bersifat dua arah. Contoh komunikasi verbal: melakukan chatting, pidato, rapat diskusi, berinteraksi melalui media sosial, guru yang mengajar di kelas, membaca novel, menulis surat. Kemudian nonverbal. Nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, contohnya menggunakan bahasa tubuh, mimik wajah, gerak tangan, intonasi suara, dan kecepatan berbicara. Ini adalah bahasa tubuh dan konteks lingkungan yang terlibat dalam komunikasi apapun. Fungsi komunikasi nonverbal. 1. Repetisi, pengulangan gagasan yang sudah disajikan secara verbal. 2. Substitusi, menggantikan lambang-lambang verbal. 3. Kontradiksi, memberikan makna lain terhadap pesan verbal. 4. Komplement, memperkarya pesan verbal. 5. Aksentuasi, menegaskan pesan verbal. Jenis komunikasi nonverbal itu kontak mata, gestur, sentuhan, tampilan, gerakan dan postur tubuh, ekspresi wajah, parabahasa, ruang fisik. Contoh komunikasi nonverbal: mengetuk pintu, menggelengkan kepala, berjabat tangan, tersenyum, mengerutkan dahi, menggigit bibir bawah, menganggukkan kepala, mengangkat satu tangan. Dan yang nomor 2, komunikasi juga mencakup perilaku tertentu. 1. Bentuk perilaku spontan adalah perilaku yang bersifat spontan. Dalam komunikasi antar pribadi, perilaku ini dilakukan secara tiba-tiba serta-merta untuk menjawab suatu rangsangan. Perilaku spontan biasanya dilakukan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Contoh, orang Batak langsung meneriaki kawannya, Horas, atau orang Ambon bertemu dengan serang kawan lama. Yang kedua, bentuk perilaku script behavior. Bentuk perilaku berikut adalah perilaku yang bersifat script. Kadang-kadang kita kurang menyadari bahwa sebagian reaksi emosi manusia terhadap pesan tertentu dilakukan melalui proses belajar sehingga berperilaku itu menjadi rutin. Kita menyebutnya perilaku karena kebiasaan. Bagaimana perilaku skrip yang verbal? Seorang pengarang cerita 53 kriminal terkenal, Agatha Christie, dapat memilih kata dan menyusun kalimat yang tepat untuk melukiskan suasana terjadinya kejahatan. Dia mampu membuat bulu roma Anda berdiri. Kemahiran Agatha Christie yang bisa merajut cerita kriminal itu didorong oleh pengetahuan dia yang cukup tentang jenis-jenis perilaku skrip. Itu
itulah perilaku script behavior yang verbal. Yang ketiga, perilaku contrivert behavior. Bentuk terakhir perilaku manusia dalam komunikasi antar pribadi yaitu perilaku contrivert behavior. Perilaku ini merupakan perilaku yang sebagai besar dilakukan atas pertimbangan kognitif. Jadi perilaku ini timbul karena manusia yakin dan percaya atas apa yang dilakukan tersebut benar-benar masuk akal. Semua perilaku ucapan kata-kata verbal dan gerakan dan keyakinan si pelaku. Kesimpulannya yaitu suatu perilaku spontan ditimbulkan karena manusia dikuasai oleh emosi yang bebas dari campur tangan kognisi, karena ia mendapat tekanan emosi sehingga kadang-kadang perilaku tersebut biasanya tidak masuk akal. Perilaku script yang verbal dan non-verbal merupakan hasil suatu proses belajar terus-menerus, sedangkan perilaku contrivert behavior timbul karena manusia melakukan sesuatu berdasarkan keputusan yang rasional. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum.